Hari ini adalah hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, pekan biasa yang ke-12. Kita mendoakan wujud-wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Yuen Lung, waiting his student visa in Australia, sooner to be approved possible. And Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Junlung, and Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk Ibu Linggar diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan bisnisnya. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, Bapak Winoto dan Ibu Rosa, untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi anak dan cucunya. Kita juga berdoa untuk keluarga Ahya Ali Cahyadi dan Cece Pioni Kwa, diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Dan juga untuk kesehatan Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee Michelle di Jeningsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono yang sedang berziarah di Lourdes, Prancis, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Audelia di Australia, Matthew Sipen Vincent Martin diberkati segala usaha dan kelancaran bisnis dan usahanya. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk keluarga besar Bapak Robert Bintoro dan Ibu Agnes Aulisyatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Chu dan Ibu Nebeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, dan juga untuk kesehatan Ibu Floria Dorothea yang sedang sakit kanker. Dan juga untuk Ibu Teresia Liubun, Stefania Malia diberkati usaha dan pekerjaannya di Makassar. Untuk Ibu Cha Meili, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar. Untuk Ibu Cha Maifong dan Bapak Budiawan beserta keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk kesehatan kesejahteraan Mama Namuras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk kesejahteraan dan kesehatan Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk kesejahteraan Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwing dan keluarga. Dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana dari sakit kanker payudara di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Yulianus Hendy Lim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk kesehatan dan kesejahteraan Ibu Anis Wela dan keluarga. Untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi dan kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjalnya. Untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Ion Mei di Kuching. Untuk Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk keluarga Ibu Monica Wini di Darmo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya Florentina Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado,
Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar. Untuk Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta. Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi. Lim Lee Kiong dimakamkan di Pontianak. Dan untuk keselamatan arwah dari Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarayak. Kita persembahkan seluruh intensi di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Ahyaling. Selamat pagi juga Romo. Pengkhianatan umat dan para raja berulang kali bukan halangan bagi Tuhan untuk tetap setia pada janjinya. Yesus membuka kedok pengkhianatan itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan memasuki kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kita tidak cukup hanya mengenal kehendak itu, tetapi harus melaksanakannya. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami mohon datanglah memberikan sabda penghiburan bila hidup kami terancam perang atau penderitaan. Semoga kami Kau beri pengharapan hidup pada Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakim melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakim, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakim pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikerapnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakim ke pembuangan di Babel, juga ibundanya raja, istri-istri raja,
pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakim yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakim dan menukar namanya menjadi Zedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang kau kasih, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Jangankah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan namamu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak-Ku di surga. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu pula? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku kalian semua pelaku kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti para ahli Taurat mereka.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama, pembangunan yang dilaksanakan Raja Yoyakim tidak bertahan lama. Seperti putra raja sebelumnya, ia mengkhianati perjanjian. Maka Tuhan tidak lagi merintangi kedatangan bala tentara Babilonia dan semua perwira diangkut ke pembuangan di Babel. Di dalam bacaan Injil, Yesus menutup sabdanya di gunung dengan pesan agar bersikap waspada terhadap kemunafikan. Iman akan Kristus, kegiatan bermacam-macam atas namanya takkan berguna jika kita menipu Tuhan dalam tingkah laku kita. Cara terbaik untuk mendengarkan sabdanya ialah melaksanakan sabda itu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh intensi-intensi misa dalam perayaan Ekaristi ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, bangunlah kami menjadi umat-Mu, menjadi gereja, tubuh Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan oleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon agar kami semua yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Ia mengajar sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah menemukan seorang saksi penuh wibawa. Semoga sabdanya selalu menjadi pegangan hidup kami dimanapun, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat pagi ya. Terima kasih juga Mo. Selamat pagi.